datang di tengah-tengah kita siapa Tommy? Rizky Febian. Berada di teluk. Iya, sama kayaknya aja. Ada hubungan apa sama Rizky, Bang? Masih saudara jauh. Masih saudara jauh ya, luar biasa. Berarti dia sama Sule, Om. Om ya betul. Om Sule kewenangannya nyariin. Sule dia agak temperamental, pas saya masih agak peramah orangnya. Oh, Prama. Kira Bukan Prama saudara. tadi. Ya, Tribuners, Bang Febian ini adalah sosok laki-laki yang luar biasa ya, Tom. Dia tuh berhasil Muji terus. titipannya gitu. Oh iya. Aku udah ikut briefing. Enggak. Jadi Bang Jadi Bang Febian memang luar biasa lah ya. Iya. Terus nyalek Bang. Nanti lah gitu. Kita berbuat dari grassroots dulu, dari akar rumput. Iya. Jadi Bang Febian ini adalah CEO ya, Bang ya? CEO. Lebih tepatnya COO. COO kalau COO CEO ya? itu Chief Executive Officer, saya di Operation Officer-nya. Berarti COO ya? COO co-founder gitu. Co-founder Parto.id. Keren. Apa itu Parto.id? Cari Silakan sendiri. dulu Bang Fadli. Silakan Pak, jelaskan dulu. Parto.id. Iya, dia lebih kayak gitu aku lagi. Parto.id itu adalah sebuah startup yang sedang berkembang pesat di kota Jambi. Di Provinsi lah. Provinsi Iya, ya, provinsi. provinsi. Nanti selebihnya dijelaskan sama Bang. Iya. Silakan Bang. Silakan. Ini nggak layak lah. Enggak. Oke Bang, apa sih Bang Parto.id itu Bang? Nah, ini Parto.id ini jadi kalau buat teman-teman, ini nyebutnya apa? Audiens atau? Tribuners. Tribuners Iya. itu ya. Kalau Tribuners jadi Parto.id ini kalau namanya tuh Parto tuh bukan komedian Iya, ya, iya. bukan pelawak. Jadi Parto.id ini startup company milik Putra Putri Jambi. Jadi kependekan dari pasar tradisional online. Oke. Jadi ihwalnya adalah bahwasanya hari ini kalau kita belanja itu tidak boleh lagi atau mungkin sudah cenderung meninggalkan yang manual. Nah, Parto ID ini bergerak di marketplace. Jadi marketplace layaknya toko oren, toko Iya. hijau yang mungkin kalian kita kenal. Tapi fokus konsumen kita tuh adalah pemerintahan. Oh gitu. Jadi mohon maaf, pemerintah Provinsi Jambi, Pemkot Jambi, Pemkap di seluruh Provinsi Jambi, termasuk juga kementerian yang menggunakan dana APBN dan APBD itu sekarang itu belanjanya bro, itu tidak boleh lagi manual. Iya. Contoh misalnya saya ada rapat, terus harus telepon ke salah satu resto di Jambi, langsung transaksi manual, itu nggak boleh lagi. Iya. Jadi si restonya harus bergabung ke marketplace kita dulu, supaya produknya bisa dibelanjakan oleh pemerintah. Nah hari ini kami hadir untuk bisa membantu proses transaksi karena ini sudah impres namanya, instruksi presiden. Belanja pemerintah tahun 2023 ini wajib ya. Kalau wajib itu berarti kita di Muslim itu fardu ain ya. Iya, fardu ain. Fardu ain itu wajib dilakukan secara online. Harga mati itu. Harus Karena online. gini konsepnya adalah berapa banyak proses transaksi belanja pemerintah itu yang tidak terdokumentasi Betul. atau sesuai dengan proses dan etika pengadaan barang jasa. Iya. Tidak terlihat gitu. Jadi Tidak terpantau ya. kalau di online ini jadi memang arahnya pemerintah ini sudah bagus ya. Kalau di kami memang pertama mindsetnya adalah visi misi kita itu membantu UMKM, Bro Fadli, Bro Tommy. Dulu di pemerintahan itu kalau kita punya usaha di makan minum, kalau kita nggak punya rekanan di pemerintah atau kenalan di pemerintah itu kadang susah nih produk kita dibelanjakan Buat oleh masuk pemerintah. susah, iya. Masuk susah Iya. gitu. Nah hari ini kita akan bantu dorong UMKM tersebut. Kalau saya punya saudara yang punya usaha UMKM, saya bisa pastikan kalau memang hari ini dia punya produk harganya 15.000, saya bisa pastikan dia bisa kasih kue itu setara dengan si toko kue nasional yang ada di Jambi, mungkin kita sama-sama tahu, lebih terkenal itu. Sama atau mungkin lebih enak dan lebih banyak. Jadi 15.000 di UMKM kita sama 15.000 di toko yang sudah kita kenal itu, itu mungkin harganya sama, tapi variasi produk lebih banyak, harga lebih enak, harga lebih bagus. Nah itu kita mau dorong ke situ tuh. Berarti Parto.id ini adalah orang dalamnya pemerintah. Ya gitu juga gitu. Jadi buat UMKM yang mau lempeng aja ke pemerintah, Parto.id Karena solusinya. kita gini ngeyakini Tom, bahwasanya kondisi hari ini tuh UMKM ini harus dikasih akses market lebih luas gitu. Iya. Karena
dengan kondisi hari ini pun semua orang sudah bisa buka toko. Ya. Kalau dulu kan buka toko tuh harus sewa di mana. Dengan digitalisasi hari ini sangat memungkinkan kita tuh bisa bertransaksi dengan orang kapanpun dimanapun gitu. Oke. Jadi makanya kalau teman-teman Tribuners punya usaha, apapun usahanya, kita punya 15 kategori ya, makan, minum, ATK, nanti bisa dikepoin di www.partojambi.com. Semua itu bisa dimasukkan ke kita. Jadi kita kasih akses market lebih luas. Oke. Kami bergerak di tahun 2022 di bulan akhir Juli tahun 2022 mulai bertransaksi. Baru berarti Bang? Baru sangat-sangat Iya. baru. Alhamdulillah valuasi transaksi kami sudah 170 miliar. Itu baru di Provinsi Jambi. Iya. Dan kami ini adalah marketplace yang sudah bisa dibelanjakan oleh nasional. Oh, Indonesia, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bisa? karena kami ini mitranya pemerintah hari ini. Iya, orang dalam tadi bukan. Orang dalam tadi. Jalur ordal gitu, orang dalam gitu. Iya, orang dalam. Oke. Karena gitu, jadi transaksi di pemerintahan ini itu kalau memang teman-teman di UMKM di luar sana belum tahu mungkin secara regulasi, secara administratif, kita akan bantu secara pendampingan. Jadi teman-teman kita yang sekarang di lapangan itu memang punya mindset benar-benar bantu UMKM, bro. Iya. Nah itu sih yang Nah, sekarang. kayak gimana caranya misalkan UMKM ingin bergabung ke parto.id, Bang? Oh sangat gampang, sangat gampang. Jadi kalau Bro Tommy, Bro Fadli punya usaha, caranya cuma 4. Jadi ada NIB, NPWP, KTP sama buku rekening. Cuma 4 itu. Dulu saya bicara dulu ya. Kalau saya punya usaha, harus bertransaksi sama pemerintah, saya harus terbitin entitas namanya minimal CV Iya. atau PT. Nah hari ini UMKM itu makanya karena kita lawan transaksi pemerintah, si UMKM itu nggak perlu lagi ngurusin berkas-berkas tebal-tebal ini Iya. transaksi pemerintah. Cukup Parto sebagai lawan transaksi pemerintah, sebagai mitra pemerintah dan UMKM-nya Parto, hanya 4 syarat tadi: NIB, KTP, NPWP, dan Buku buku rekening. Yang paling sekarang menjadi seksi karena kita memang mindsetnya membantu UMKM, teman-teman. Ya NIB sama NPWP pun nggak ada, itu kita akan bantu buat dampingin untuk dibuatin. Oh, gitu. Karena hari ini kita juga sadar ketika si pelaku UMKM yang segmennya kecil menengah ke bawah itu, mereka itu nggak semua cakap teknologi. Iya, betul. Nah itu kita akan proses dampingin. Aduh mas, saya harus buat ini, nggak apa-apa bu. Proses itu kita sudah siapkan. Tapi Lu itu tinggal prosesnya aja. Free, Bang? Free. Semuanya free? Semua free. Free ya? Setiap pendaftaran dan pendampingan itu free oleh Parto. Karena memang sekali lagi kita ingin bantu semua UMKM ini bisa naik kelas. Iya. Nah, tapi sekali lagi ketika sudah belanja oleh pemerintah, kita memang akan kenakan platform fee namanya. Jadi ketika mereka menggunakan jasa setelah dibelanjakan produknya oleh pemerintah, adalah memang karena kan kita bisnis ya, kita bisnis, kita benar-benar ingin membantu UMKM, tapi memang feedbacknya adalah kita pengen Parto terus berkembang gitu ya. Dan hari ini kami sudah dipercayakan dibelanjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian pemerintah Provinsi Lampung, dan akan masuk di provinsi tetangga di Sumsel dan NTT. Luar biasa. Nah, yang untuk memasarkan produk si UMKM sendiri siapa nanti, Bang? Jadi kita ada representatif nanti setiap provinsi. Yang hari ini sudah ada tuh dan berjalan running well tuh di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena transaksi di sana dan teman-teman mungkin tahu UMKM di sana kan tuh jauh lebih Lebih banyak. gila-gilaan gitu. Iya, Jadi sana iya. kan sentranya UMKM gitu ya. Dan proses pendampingannya itu memang kita sudah siapkan tim yang representatif. Jadi kalau perusahaan-perusahaan skala nasional itu biasanya head office-nya di Jakarta, Jambi branch-nya. Ya, Jadi kalau di betul. Parto ini head office-nya Jambi, teman-teman. Teman-teman Tribuners. Jadi Iya. head office Jambi, Bandung, Jawa Barat tuh malah jadi cabangnya gitu. Oh, nah tadi kan syaratnya adalah NIB, NPWP, KTP dan buku rekening. Nah, setelah mereka lengkapin itu semua, mereka kemana? Apakah membuka di parto.id atau ke kantornya atau gimana? Jadi gini, proses pendaftaran itu segampang itu teman-teman Tribuners, segampang itu. Ketika klik di www.partojambi.com, teman-teman akan diarahkan ke laman untuk proses untuk pendaftaran. Oke. Ketika 4 item administratif ini sudah dilengkapin, teman-teman bisa langsung untuk daftar toko. Toko Fadli Souvenir misalnya. Iya. Tinggal masukin buat toko, tinggal nanti posting lah item-item souvenir yang akan produk-produknya yang akan dimasukin. Segampang itu gitu. Nah, karena kita punya customer care, jadi sekali lagi
nomor customer care itu akan membalas secara robotik ya, dan ada juga yang manual untuk membantu proses pendampingan tadi. Oke. Karena kalau misalnya kondisi hari ini kita harus dampingin ke semuanya, memang effort sekali. Karena banyak sekali lagi saya pikir UMKM di kita di Jambi terutama sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat punya modal untuk bisa diekspos keluar, tapi nggak punya market gitu. Jadi berangkat dari situ sebenarnya kita tuh kan bantu UMKM bisa naik kelas gitu. Untuk provinsi Bang, UMKM-nya udah berapa yang bergabung? Saat ini sudah bergabung, sudah ada 1.399. 1.399 UMKM ya? UMKM. Bus, mantap. Tapi Itu kantornya di mana? Kita di Gedung Mahligai. Gedung Mahligai ya? Gedung Mahligai Bank Jambi, lantai 6. Takutnya kan ada dari berapa Boleh. UMKM yang di per kabupaten yang gaptek atau apa kan? Iya, bisa boleh datang. datang Mas langsung ke lagi, kantor. boleh, sangat-sangat boleh, sangat boleh. Kalaupun memang ini nanti kita akan bantu berdayakan. Memang hari ini kita, kanan kita itu adalah pemerintah gitu ya. Pemerintah pun sekarang hari ini, saya harus sampaikan di teman-teman Tribuners dan teman-teman kita di sini semua, pemerintah juga butuh untuk tambahan referensi mitranya itu. Jadi kalau hari ini misalnya si dinas A atau biro A pesan makan hanya di resto yang famous itu, dia harus bisa memberdayakan UMKM karena itu salah satu instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tadi. Itu bagaimana misalnya semua belanja pemerintah tadi dapat tidak dimonopoli oleh satu rumah makan. Iya, iya. Jadi saya bilang tadi misalnya let's say rumah makan apa ya? Boleh nggak sebut merek nggak di sini? Nggak boleh. Tet. Ya. Rumah makan Anggaplah A, gitu ya. rumah makan A lah gitu Rumah makan kan. A gitu ya. Iya. Saya bilang tadi kita bisa kasih referensi rumah makan lain yang rasanya lebih enak, mungkin harganya lebih murah. Oh, gitu. Packaging lebih bagus gitu. Nah itu kita akan sodorkan. Contoh misalnya saya atau tim saya lagi ke satu dinas, taruhlah Mbak Am, saya butuh, saya ada meeting nih, ada nggak UMKM-mu yang bagus? Nah itu yang kita sodorin. Oh, Itu yang kita sodorin. Selain mereka pasti punya saudara kanan sendiri kan, Iya, betul. yang sudah kenal, yang sudah tahu. Tapi satu saat mereka jenuh, mereka punya opsi, kita bisa tawarin itu. Nah di ekosistem itu kita bisa masuk sedekat itu sama pemerintah teman-teman. Oh. Jadi kalau hari ini teman-teman nggak berteman sama marketplace, saya boleh bilang rugi. Iya. Harus Karena melek sekarang ya. Harus melek digitalisasi, harus benar-benar lihat di sana ternyata peluangnya besar sekali. Dan karena kita sendiri Parto ini di ekosistem ya di tengah-tengah, berarti antara si pemerintah sama si UMKM, kami tahu persis nih apa yang sedang happening di pemerintah sebagai si calon pembeli. Contoh misalnya satu dinas koperasi UMKM ada event UMKM. Butuh peserta kurang lebih 2.000. Kalau si dinas itu nyari sendiri dengan database mereka, mungkin mereka bisa, tapi effort. Tapi kalau si dinasnya pasti akan gandeng kita nih. Pasti akan gandeng kita karena kita punya di ekosistem untuk UMKM tadi. Nah, yang untuk menseleksi sendiri, Bang. Misalkan UMKM kan rata-rata misalkan ada 10 makanan nih. Iya. Nah, si dinas A ini pengen makan. Nah, untuk menseleksi nih makanan si UMKM ini nih yang enak, itu tuh siapa yang menseleksinya? Nah, ini pertanyaan menarik teman-teman, sangat bagus ya, dan ini memang sudah kita lakukan. Aku lagi mikir. Makanya jangan siang-siang bangun. Karena saya habis ini mau daftar kayaknya. Nah gitu. Ya. Ini yang penting. Jadi Seleksi ya? ini sebenarnya ya. Kalau kita sendiri di marketplace, kita nggak bisa bendung orang daftar. Betul. Iya, betul. Iya. Nggak bisa. Tapi dengan hari ini, kondisi misalnya, saya punya teman namanya Pak Asnul misalnya gitu ya. Pak Asnul ini orang penting gitu ya. Iya. Kalau saya meeting, saya kasih dia referensi untuk UMKM yang mungkin mohon maaf packagingnya bagus tapi rasanya jelek, saya malu sama Pak Asnul nih. Berarti pertanyaan dari Bro Fadli tadi adalah bagaimana cara mengkurasinya? Nah itu yang kita di kita. Jadi ketika daftar dengan kita lihat proses transaksi dan banyaknya jumlah transaksi dari 10 UMKM dan banyak UMKM tadi, kita yang kurasi, kita undang dari teman-teman dari asosiasi UMKM naik kelas. Kita undang dari dinasnya. Mereka akan menfilter, mereka akan bantu kita untuk mensuggest, oh ternyata rasanya seperti ini. Kita juga sudah terhubung sama asosiasi pengusaha jasa boga yang ngurus makanan. Ya, terlepas dari stakeholder dari eksternal, dari kami tim internal Parto pun kami punya tim kurasi. Sebenarnya 10 atau top 10 makanan yang bisa dibelanjakan dan memang bagus kita referensikan, itu kita bisa filter sendiri karena kita nggak mungkin dong mereferensikan juga yang mungkin
kita nggak punya standar gitu sih. Kita punya privilege itu ada di marketplace sebenarnya gitu. Intinya semua yang bergabung di Parto ID berarti sudah terdaftar yang baik lah, semua rasanya sudah enak. Terdaftar yang baik ya gitu, kan? terdaftar sudah yang baik. terverifikasi yang baik. Terdaftar yang gitu. baik. Bang, sebenarnya siapa sih yang berpikiran, oh gue harus bikin yang kayak gini nih? Oh gitu ya. Ini kan kita udah melek segala macam. Ini gue harus bikin ini nih gitu tuh. Jadi gini. Bukan Anda pastinya kan. Anda aja baru bangun sekarang. Ini biasa orang-orang yang bangun subuh, sholat tahajud gitu, punya pikiran. Kalau Anda, aduh, susah. Gimana siapa Bang sebenarnya Bang? Jadi gini, Parto ini berangkat dari kegelisahan sebenarnya. Ada musik-musiknya nanti ya. Nanti ada musiknya. Musik jedang jedung lah. Tapi tidak jadi sedih. Tahun 2020 itu kita ada COVID ya. COVID di situ akhirnya ada satu pemikiran ini gimana UMKM kita ini akhirnya mati layu, mati suri pada saat itu. Kita berpikiran kita harus ngelakuin sesuatu nih untuk bantu UMKM. Akhirnya waktu tahun 2020 dulu, singkat cerita tuh Parto terbentuknya itu lebih kepada e-commerce. Oh, e-commerce. Jadi ketika si ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang di rumah tangga sana butuh untuk belanja kebutuhan rumah, Parto akomodir lewat aplikasi dulu. Jadi dibantu kalau beli cabai, bawang merah segala macam tuh, itu kita akan bantu lewat aplikasi, nanti kurir kita pick up. Oke. Nah, berjalan waktu ke sini, saya ketemu sama satu teman saya, namanya Ihsan. Ihsan ini CEO, kebetulan saya di CEO. Karena kebetulan saya di startup juga sebelumnya, ceritanya nih dia ngajak saya ngopi. Saya lagi Ngopi 80.000 bukan Bang? Enggak, 160.000 malah. Lebih mah. 160.000 tapi buat 10 orang, satunya 16.000 malah. Ramean berarti. Ramean, ini satu lah. Kan UMKM. Harus murah bagus gitu kan. Kalau mahal-mahal berarti bukan UMKM. Iya betul. Dari ngopi, cerita-cerita, bro, saya punya, kita bikin marketplace yuk katanya. Saya kepikiran kalau marketplace, saya ada kepikirannya yang besar-besar tuh, toko oren, toko hijau. Ngapain coba? Terus dia cerita, enggak, ini bukan B2C, bukan ke business to customer langsung, tapi ke B2G namanya. Business to government. Hah? Government? Pemerintahan dong berarti? Iya. Apa dasarnya? Ternyata benar, teman-teman bisa cek. Ada Impres nomor 2 tahun 2022. Kalau secara hukum tuh Impres tuh di bawahnya Undang-Undang Dasar. betul. Instruksi Presiden ini, salah satu poin-poin yang 4 paling pertama adalah bagaimana menyukseskan gerakan bangga buatan Indonesia. Yang kedua, belanja serapan pemerintah itu wajib membantu usaha mikro, kecil, menengah. Yang ketiga, pelaksanaan barang jasa pemerintah itu wajib dilakukan minimal di tahun 2023 ini. Nah, keempat ini lebih kepada bagaimana stakeholder semua kementerian, lembaga, instansi, bupati, wali kota, gubernur memang harus dipaksa jajaran di bawahnya untuk mulai bertransformasi belanja dari manual ke digital. Nah, itu yang membuat ketika saya berpikir diajak sama Ihsan, wah ini seksi ini. Seksi dalam artian nggak banyak marketplace di nasional yang mulai ke B2G. Dan setelah saya konfirmasi, kami tervalidasi nih teman-teman, Tribuners juga, mungkin informasi, saya berbangga hati hari ini boleh declare di forum ini, kami ini marketplace satu-satunya di Sumatera yang lahir itu memang langsung ke B2G. Dan ini sudah terverifikasi oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Berjalan saya buat runway ya, runway itu dalam artian bikin perusahaan di September tahun 2022 untuk Partonya, untuk PT Avan. Berjalan, saya pikir saya buat runway itu 1,5 tahun kita bakal untung. Ternyata marketnya karena memang pemerintah butuh digitalisasi, nggak nunggu 1,5 tahun, 7 bulan kami sudah dapat market. Alhamdulillah kita sudah meng-hire dari sekarang, awalnya saya bertiga di Parto, sekarang sudah ada 35 orang. Udah top buat Parto. Luar biasa. 35 orang tuh putra-putri Jambi semua gitu loh. Jadi nama 2 orang lagi lah. Sangat bisa. Atau ini offline. Tapi part time aja Bang. Nilai aja Bang. Karena memang sekali lagi gini, kita butuh memang orang-orang kreatif Jambi ya. Jambi ini memang punya hidden gem ya. Termasuk orang-orangnya hebat-hebat. Karena kami digitalisasi, hari ini saya tahu persis ternyata teman-teman IT ya, digital teknologi itu sangat-sangat bisa mempresentasikan produk secara baik.
terlebih juga teman-teman yang kami harusnya akomodir teman-teman dari peternakan mungkin jadi marketing. Ternyata basic mereka untuk bisa grow up tuh bukan hanya di fakultas saja. Betul. Bisa Iya. jualan juga itu akhirnya bisa temukan dari yang kita punya ekosistem ini gitu. Parto sendiri sudah pernah door to door bang ke UMKM itu kan ada beberapa daerah yang mungkin belum begitu melek tentang kabupaten kayak di Kerinci apa sudah jalan Kita ya. sebenarnya hari ini pun bukan kita lakuin sekarang. Di tahun 2022 dulu kita sudah roadshow ke semua seluruh kabupaten kota. Kita sudah lakukan FGD sama pemerintah, forum group discussion, terus kita sosialisasi Parto itu apa, dan hari ini karena kita sudah terhubung sama Direktorat Jenderal Pajak, jadi belanja di Parto itu teman-teman UMKM, Tribuners yang nonton, itu nggak perlu lagi repot ngurusin pajak. Pajak itu nanti bantu sama urusin Parto karena semua pengadaan barang jasa pemerintah melalui Parto itu tidak lagi ngurusin pajak. Ini Tribun ini salah satunya mitranya Parto nih. Iya. Jadi belanja, termasuk belanja media online dan media cetak pemerintah provinsi, teman-teman, kota, kabupaten itu nggak boleh lagi online, nggak boleh lagi transaksinya manual. Iya. Tribun kebetulan sudah jadi salah satu mitranya Parto juga. Kalau tadi pertanyaannya adalah sudah door to door, kita nggak perlu door to door. Oh gitu ya. Jadi karena memang kita punya instruksi presiden, si dinasnya yang ngundang UMKM itu, ini ada Parto mau sosialisasi. Oh. Jadi kita sangat terbantu sama Bapak Ibu di pemerintahan kabupaten kota lain nih, bahwasanya ternyata inline sih, cuman memang terkadang dalam pelaksanaan teknis kegiatan nggak semudah yang kita Ya, pikirkan. kendala pasti ada. Digitalisasi ini untuk beberapa orang dianggap menghambat. Ini perlu saya sampaikan di forum ini. Namun sekali lagi karena kita di ekosistem dan kita memang pengen niatnya ngebantu bahwasanya UMKM ini bisa dibelanjakan, ya kita dorong terus, harus didorong terus, nggak bisa lagi. Digitalisasi ini teman-teman, saya pastikan di sini nggak mungkin mundur. Betul. Nggak akan mungkin mundur. Jadi teman-teman sekarang di luar sana lagi nonton yang tidak siap atas perubahan, yang mungkin akan ketinggalan. Nah hari ini kita harus lakukan buka mata, buka telinga. Ingat, market selalu terbuka, di perubahan yang sangat dinamis ini kita memang harus lebih open minded gitu. Kurang nyaman apa lagi kan tinggal daftar di Parto. Tinggal daftar aja. iya. Udah Coba nunggu dulu. aja, tinggal nunggu nanti teng 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 tetap teng teng. jalan terus usahanya tetap Iya, jalan iya, yang iya. lain ya kan. Betul. Nggak ada uang bulanan, itu nggak Nggak ada. Bang. nggak ada. Itu sangat-sangat tidak kita akomodir ya. Pokoknya sudah daftar, udah pokoknya Sudah jalan lah, terus. sudah. Kita senang lah. Kita hari ini punya beberapa testimoni dari UMKM yang bergabung di kita. Hari ini mereka cuma main ke customer biasa. Tiba-tiba bergabung di Parto, dibelanjakan, dapat notif dari belanja dari Kabupaten Merangin, notif dari Tajabtim. Tiba-tiba provinsi karena senang sama kuenya, belanjanya repeat order terus gitu. betul. Itu sebenarnya banyak sih kita testimoninya nanti. Wis, luar biasa. Nah bang, terakhir nih bang, harapan abang untuk Parto sendiri dan UMKM yang ada di Provinsi Jambi nih bang. Iya, ini mungkin yang saya juga selalu tanamkan ke teman-teman di Parto ya, dan buat semua teman-teman UKM. Harapannya tentu Parto bisa mengakomodir semua proses pengadaan barang jasa pemerintah, UMKM di Provinsi Jambi dan semua nasional bisa terdigitalisasi dengan baik. Amin. Dan kami sebenarnya mindsetnya sekali lagi ingin sangat membantu UMKM itu bisa dikasih akses market lebih luas. Tambahan lagi punya akses untuk pembiayaan ke perbankan. Karena hari ini kita bisa sajikan database kita itu ke perbankan nih. Jadi kalau perbankan nih, atau ada perbankan yang nonton, kita punya akses database yang kita bisa kasih ke perbankan. Ini loh UMKM yang memang sudah kita kurasi, datanya jelas, pembayarannya masuk ke kita dulu, ke Parto dulu. Jadi kita bisa sajikan itu. Yang terakhir sebenarnya atas kondisi mulainya digitalisasi, tadi saya sudah statement di depan. Sekali lagi buka mata, buka telinga, peluang selalu ada. Kita harus jeli ngeliat perubahan dinamis ini karena yang berhasil ke depan adalah orang-orang yang memang mau buka mata, buka hati, dan insya Allah kalau memang kita dikasih waktu umur panjang,
UMKM di Jambi terutama bisa naik kelas ya. Amin. Semua mulai bisa tahu Parto dan kita bisa kasih akses market lebih luas lagi. Luar biasa. Keren. Oke, Bang, terima kasih sudah datang di Mojok Tempo Jambi, Bang. Buat Parto dan teman-temannya dan buat teman-teman UMKM pastinya langsung aja daftar ke parto.id. Nah, terakhir Bang, www.partojambi.com ya. www.parto Jambe apa Jambi? Jambe. Jambe.com. Nanti ada di bawah. Kok nggak di atas? Di sini ada. Terserah bebas dia editornya kerja, dia editornya kerja, dia editornya kerja. Nah Bang, sebelum kita closing kita ada challenge Bang. Oke, Apa? Ada challenge nih Bang. Jadi challenge kita Nanti ini ada ngomongnya di depannya tadi aja. Ini memang surprise Bang. Semua bintang tamu diginiin semua. Iya, Oh, gitu. semua. Sudah bagus. Jadi challenge-nya kata-kata hari ini Bang. Kata-kata hari ini. Iya. Oke, siap Bang. Kata-kata hari ini gitu ya. Silakan Bang Fabian, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini adalah tetap berjuang, tetap lakukan yang terbaik, seolah-olah engkau tidak akan pernah melihat matahari esok hari nanti. Wih, Bang Fabian, bye-bye.